Selamat siang Pak Suko. Pak Suko, selamat siang. Hai, selamat siang. Pak Suko, ini kan menarik nih Pak. Waktu kita ngobrol ya pertama kali nih sih ya, waktu janjian sama Pak Suko ini. Wah itu bagus tuh Mas, temanya itu lagi rame juga gitu kan. Pak Suko kalau lihat zaman sekarang nih Pak Suko ya, ini kan kita negara demokratis nih. Nah otomatis kebebasan berpendapat juga ya ada aturannya gitu ya, ibaratnya ada aturannya gitu lah. Nah ini sebenarnya gimana sih Pak, ada yang membuat rasa ketakutan buat orang-orang lain untuk mengkritisi sesuatu atau nyampein pendapat ke publik itu gimana nih Pak? Ya, sebetulnya kebebasan ekspresi itu kebebasan dasar. Kenapa Amerika hebat? Karena mereka selalu meletakkan kebebasan ekspresi itu sebagai di pasal pertama undang-undangnya gitu. Nah, kita memang juga diberikan kebebasan di pasal 24. Nah, cuman celakanya ada perangkat undang-undang yang bisa kalau nggak hati-hati kita terjebak. Nah, ini sebenarnya ini yang jadi soal itu. Jadi itulah kenapa kemudian ketika Pak Jokowi minta kritik itu dilawan oleh banyak orang. Gimana Pak Jokowi minta dikritik tapi underbownya ini sekitarnya malah nangkepin, polisi nangkepin perkara besar. Jadi agak tidak produktif. Jadi kasihan Pak Jokowi juga, niatnya bagus, tetapi publik masih melihat bahwa ini guyon, ini jangan-jangan saya ngeritik termasuk kita ngomong ditangkap nanti di sini, Anda tangkap nanti. Nah ini Pak, ini juga ada semacam sebenarnya kalau di anak-anak muda sekarang kan lebih bermain medsos nih Pak. Lebih suka bermain medsos, kemudian juga mengekspresikan dirinya lewat medsos gitu kan. Bahkan ada yang ibarat nih, misal contoh aja kasus saya melakukan ekspresi saya untuk menggambarkan like dan dislike-nya dengan partner saya ini. Nah kemudian partner saya ini nggak terima gitu. Ngapain gini sebagainya, ujung-ujungnya laporin gitu Pak. Ini Ya, gimana Pak? Seperti itu. Ya, karena ini negara memfasilitasi peluang itu. Sebetulnya kalau di dalam Undang-Undang ITE itu ada pasal misalnya hate speech yang di pasal 2827 itu tidak difasilitasi, itu tidak terjadi itu. Itulah kenapa Presiden juga meminta undang-undang itu dirubah juga gitu. Ini memang begini Mas, jadi sejak reformasi kita mulai bebas, tapi kemudian ditunjang dengan digital ini, disrupsi ini, sekarang ada new media baru, ruang publik itu menjadi lebih luas dan terjadi perubahan-perubahan. Kita memang tengah menghadapi perubahan-perubahan itu, bahkan di dunia itu kan tidak ada yang abadi, selalu ada perubahan. Yang abadi perubahan itu sendiri. Saya pun harus berubah, ini ada banyak mahasiswa-mahasiswa kami yang saya kira saya banyak belajar dari Gen FM. Jadi saya ini kalau mendengar radio ya dengar Gen FM karena dipaksa anak saya, kata anak saya, kalau ayah nyetel radio itu aku turun aja katanya. Nah, saya kan harus mendengarkan, terpaksa dengar Gen FM ini. tapi dari situ saya belajar tentang anak muda. Jadi anak muda, saya kira Gen FM sudah memberikan ruang itu. Saya tidak terlalu sebenarnya tidak terlalu Pak Jokowi mau minta dikritik atau tidak. Bagi saya ya sudah memang pemerintah harus siap untuk dikritik. Kalau saya justru begini, jangan hanya presiden, wali kota, anggota dewan, kepala sekolah, rektor, di dalam era yang transparansi ini, era demokrasi, real demokrasi dengan media yang ada, ya harus siap gitu loh. Nah perkaranya tentu soal kesantunan dan sebagainya itu soal sambil jalan. Tapi saya berpikir begini, kritik itu boleh asal argumentatifnya masuk akal. Itu yang penting, argumentatif masuk akal. Karena kritik itu adalah energi untuk interaksi. Bayangkan dulu waktu di zaman Belanda itu ada orang dikritik marah, akhirnya ada teori orang samin. Seorang samin itu bodoni gitu, jadi kamu bayar pajak tanah, akhirnya duitnya dimasukkan di tanah, katanya majeki tanah. Nah kalau model silent itu malah berbahaya. Jadi kritik itu adalah energi yang luar biasa. Makanya Gen FM itu harus mengkritik, karena
sepahit kritik sebenarnya itu adalah obat terbaik agar kita bangkit mencari yang terbaik. Oke, nah ini Pak Suko, kita juga buka pertanyaan nih Pak Suko buat Sobat Gen semua yang sudah gabung gitu kan. Ini kita sapa dulu dari, sebentar. Ini sekali lagi buat Sobat Gen, silakan ya, monggo kalau misalkan mau tanya-tanya ke Pak Suko soal kebebasan berpendapat gitu di zaman-zaman seperti saat ini, gimana, atau mungkin yang sering ada rasa ketakutan tuh gimana, silakan gabung atau tanya langsung di kolom komen. Nah ini Pak, dari Koko Jelek 12. Saya tanya dong Pak, bagaimana tanggapan kita supaya seseorang yang mengkritik pedas ya dari kita sendiri, apakah perlu dipakai jalur hukum atau gimana nih? Lebih baik gimana Pak? Ngapain dikit-dikit dihukum? Hukum itu penyelesaian persoalan yang paling rendah. Yang bagus itu etika gitu loh. Etika ada musyawarah. Misal cuman begini, bagi pengkritik itu di negara-negara maju selalu hadir dengan keberanian. Misalnya saya kritik gubernur, saya Suko Widodo, saya mengkritik karena ini saya punya solusi ini. Tidak apa-apa, gubernur jangan tersinggung misalnya. Tapi dari pihak yang menyampaikan juga jangan apa ya, istilahnya lempar batu sembunyi tangan, ngirim sesuatu sambil diam-diam itu yang tidak gentle di situ. Sebetulnya demokrasi menawarkan ruang kebebasan yang bertanggung jawab. Karena sebetulnya kalau Anda datang ke monumennya Amerika itu, Taman Makam Nasional itu ada tulisan "The freedom is not free", kebebasan tidak bebas. Nah, tidak bebasnya adalah satu, bahwa setiap kritik itu yang harus dipertanggungjawabkan, tidak asal. Itu yang saya kira kita harus belajar ya. Saya menangkapnya Pak Jokowi ini bagus juga. Ini juga pelajaran bagi pengkritik dan pelajaran bagi para buzzer-buzzernya itu, istana itu. Dia juga harus jangan dikit-dikit terus nangkepin, laporin, gitu aja dilaporin. Kacau kan negara itu kalau sering laporin. Kayak nggak ada kerjaan aja itu. Ya nggak ada kerjaan. Iya Pak, bener Pak. Nah ini lanjut nih Pak. Oh ya, dari Koko Jelek tadi ya. Emang sih menyinggung banget ya Pak ya. Emang menyinggung banget, tapi mau gimana lagi gitu. Ngapain harus pakai jalur-jalur hukum segala gitu ya Pak ya. Ini ada lagi nih Pak, sebentar. Nah ini kalau misalkan nih Pak, misalkan dari Koko Jelek ini lanjutin, apakah dengan jalur hukum nih si pengkritik itu akan jerah atau gimana sih Pak? Ngelanjutin yang tadi nih Pak. Jadi agak beda ya, agak beda. Saya juga ini juga pelajaran bagi istana, hati-hati menangkap, melaporkan semacam itu. Istana harus memberikan deskripsi yang jelas. Kritik itu boleh. Nah, jawabannya kritik itu kan wacana yang disampaikan. Jawabannya diwacanakan, jangan ditangkap dulu gitu loh. Kecuali misalnya saya mengkritik, wow ini radio Gen FM ini gini-gini, mari kita serang. Saya ngajak orang. Nah, kalau ngajak orang melakukan tindakan menghasut, itu baru diselesaikan hukum. Tapi kalau mengkritik aja janganlah, nanti kalau anak-anak muda dikit-dikit ditangkap gara-gara kritik kan ya mau jadi apa republik ini gitu. Kasihan ya Gen FM yang sudah menawarkan demokrasi bagus seperti ini. Oke, itu ya Koko. Ini kayaknya Koko punya pengalaman nih kayaknya Koko ini. Ini ini ada lagi nih Pak, banyak netizen ini ya yang men-share berita-berita hoax, itu rasanya kan ganggu banget tuh Pak di media sosial. Nah kita nih sebagai masyarakat yang mungkin dapat informasi hoax yang beredar itu harusnya gimana sih Pak? Ya, verifikasi memang betul. Jadi tren sekarang saya sendiri di Erlangga dengan Mas Alif dan kawan-kawan anak muda itu sedang membuat namanya jurnalisme kurasi. Jadi kurasi itu kita akan kumpulkan berita-berita itu dan kemudian kita mengkurasi kebenaran berita itu. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan. Sebetulnya itulah kenapa saya cenderung radio Gen FM itu malah perlu harus diperhatikan oleh negara agar tidak terjadi hoax. Sekarang ini di departemen Kominfo itu ada yang tercatat itu sekitar 43.000 media online.
Tapi yang verifikasi di PBI itu baru 2.500, sehingga yang sekitar 41.000 itu masih ya pokoknya bikin portal, bikin dia wartawan, langsung siaran. Itu enggak boleh. Untuk menjadi penyiar seperti Anda kan harus ada sertifikasi, ada latihan, pasti ada kesopan santunan, dilatih gitu. Nah ini kan sekarang ini memang teknologi memungkinkan setiap orang menjadi jurnalis, tapi amatiran. Nah risikonya yang amatiran itu yang kemudian tidak berlisensi itu yang bahaya gitu. Itu saja. Jadi menurut saya memang harus ada apa ya, ruang kritik yang diberikan presiden harus dipandang positif aja. Oke, Pak Presiden kita kritik, tapi yang kritik juga ngomong, saya dari Sobat Gen Surabaya, alamat saya sini, saya mengkritik. Nah, orang Indonesia butuh itu. Kalau Indonesia, anak-anak muda, teman-teman kalian mau memimpin dunia, maka mulai sekarang pertama harus punya keberanian mengkritik, sekaligus keberanian menunjukkan who are you, jangan lempar hoax langsung pergi. Kak Cengli itu. Oke. Iya, Pak Suko, ini kan memang kalau di media-media juga sempat kita tahu ya bahwa media sosial tuh gampang banget untuk menyampaikan pendapat entah itu yang berbau kritikan dengan institusi atau pemerintah sendiri, tapi yang pasti gampang banget, apalagi kalau jari jemari, kalau mulut mungkin bisa dikontrol, kan karena jari jemari ini close banget gitu loh, Pak. Nah, menyikapi hal ini tuh sebenarnya batasannya, rule-nya itu batasannya bahwa kita dianggap kritik pedas, yang radikal, yang santun. Sebenarnya rule-nya batasannya sejauh mana sih, Pak? Kita sebagai netizen ini kan juga ya punya hak sebenarnya. Nah, haknya itu sejauh apa? Kayak gitu, Pak. Ya, pertanyaan bagus, saya kira betul. Kita ini sedang mengalami apa yang disebut dengan disrupsi digital, perubahan yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, di seluruh jagat itu. Saya belajar kepada Anda anak muda, dan saya juga minta Anda juga sama-sama belajar. Kita memang belum punya platform, misalnya pelajaran etika komunikasi bermedia misalnya. Ini kan sekarang lagi berdebat. Taruhlah saya ambil contoh begini, ada seorang mahasiswa yang ngirim WA medsos malam jam 10 malam, besok minta janjian. Kemudian ada dosen yang terganggu, dia tidak menjawab, mahasiswanya marah, dan sebagainya. Nah, pola waktu berubah, ini memang belum selesai. Saya kira mungkin besok-besok Gen FM bisa meminta anak muda, saya pun juga butuh suara dari muda. Yang menurut Anda bagus seperti apa? Kami butuh itu. Jadi kami ini sedang proses mencari. Makanya ketika saya diajak Gen FM, belum diajak, saya siap itu. Karena saya ingin belajar dari anak muda. Kita sedang butuh Anda, karena pemilik masa depan itu Anda. Kalau saya kan punya pemilik masa silam, itu pun masa silamnya buram. Jadi menurut saya, tapi gini, kalau Anda, jadi masa lalu itu adalah sejarah adalah guru yang terbaik bagi masa depan. Nah, itu sebetulnya. Lo serius ini, makanya sejarah mantan kalian tuh menjadi sejarah yang baik untuk tidak digoblokin lagi di masa depan. Nah, Amerika, Belanda, negara-negara maju bagus karena mereka memperhatikan sejarah itu. Nah, kita enggak, kadang-kadang kita terlalu ngejar matematika, fisika. Tidak berarti matematika nggak penting, tapi history is very important. Nah, termasuk ini, saya juga, ini loh tak kasih kamu sopan santun di masa silam seperti ini. Dipakai sekarang untuk medsos bagus nggak? Kalau nggak, ya udah kita cari yang baru, nggak apa-apa gitu. Selalu gitu. Yang saya hasilkan juga penentangan dari masa silam, yang harus Anda hasilkan juga boleh dari diskusi penentangan dari masa kini yang kita nikmati. Jadi saya kira Gen FM harus menjadi ruang publik baru yang menarik menurut saya, dan diskusi begini mutu ini, diskusinya mutu. Yang mendengarkan ini saya doakan jadi wali kota dan jadi presiden. Pak Suko, kalau boleh tahu juga, ini kan masih hangat. Sampai sekarang masih sangat longgar sekali. Iya, sangat longgar emang. Pak Suko, ini kan Pak Ma'ruf Amin tadi pagi juga sempat menyampaikan bahwa
ini sebenarnya yang ingin dirapikan itu pasal-pasal karet kok kayak gitu kan ya, pasal-pasal yang makanya dari tiap-tiap lembaga pun sampai Kapolri pun disuruh lagi melihat lagi nih kalau misal ini pasal-pasalnya nggak jelas, mungkin undang-undang ITE ini bisa saya diubah lagi gitu kan, kata Presiden juga seperti itu kayak gitu. Ini kan masih belum jelas juga Pak Suko ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Suko sendiri, apakah nanti memang benar-benar ada perubahan yang signifikan kah kayak gitu Pak dengan pasal ITE ini yang memang kan ya kita tahu ya sosial ini kan selalu berkembang, komunikasi juga berkembang kayak gitu. Apakah nanti kedepannya juga akan ada perubahan yang signifikan kayak gitu Pak? Ya, tadi kan saya bilang di awal bahwa di dunia itu tidak ada yang abadi, selalu ada perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Kalau orang tidak mau berubah, manusia tidak mau move on dengan kekinian, maka dia akan dijelas oleh perubahan itu. Jadi menurut saya jangan takut, itu rumusnya itu. Anak muda tidak boleh takut. Kalau memang layak dikritik ya kritik, tapi ketika layak diapresiasi juga diapresiasi. Kritik yang benar maupun memuji yang benar adalah kritik maupun memuji yang tidak dibayar, yang dia muncul dari hasil dari dia diskusi, dari pikiran-pikiran itu. Yang tidak saya cocoknya adalah ketika dia mengkritik karena dia dibayar, atau dia terlalu memuja karena dibayar. Ini yang tidak betul, sehingga tidak ada kemurnian sama sekali. Saya kira Pak Jokowi, Pak Maruf Amin pasti juga mau belajar kok mendengarkan, karena jumlah milenial itu luar biasa sekarang. Sekali lagi tadi kalau misalnya medsos itu batasannya apa? Nggak berbatas. Nah, kita sedang mencari gimana misalnya karakter orang Jawa dengan karakter orang Tagalog dengan misalnya India beda-beda. Tetapi misalnya dalam hukum komunikasi itu memuliakan orang lain itu bagus. Para penyiar pasti diajari bagaimana memuliakan orang. Kalau Anda memuliakan orang, maka Anda akan dimuliakan. Nah, soal kemudian kritik yang pedas atau tidak itu soal selera. Nah, selera itu kan gini. Ketika yang mengkritik itu keras dan tidak berselera, pasti dia dilawan oleh kritik lain juga gitu. Jadi makanya ya wacana diskursus jalan terus. Nah, sekarang ruang komunikasinya besar. Karena itu hukum tidak cukup mampu mewadahi kritik itu, sehingga tidak usah pakai pasal-pasal lah. Kalau memang ada pasal karet, ya karetnya yang dihilangkan. Gitu aja kok repot ya. Menarik nih ya. Sekali lagi buat Sobat Ken yang baru gabung ya, ini boleh loh mau tanya-tanya soal soal kritikan atau mau nyampein pendapat. Ini langsung aja komen. Karena ini dalam hal-hal kayak gini kan berkaitan sama kehidupan sehari-hari kita ya, apalagi di masa pandemi ini. Wah, apa bermedsos, apa-apa gadget kayak gitu ya kan. Jadi boleh tanya-tanya, ada beliau ini pakar komunikasinya. Mumpung ada pakarnya ini. Pak, ini kita tahu nih Pak ya, zaman dulu komunikasinya sama sekarang ini beda banget gitu loh. Beda banget. Nah, ini zaman dulu mungkin konflik-konflik soal apa ya, yang berawal dari sebuah komunikasi itu juga jarang banget kan ya. Nah, ini apa sih Pak yang membedakan komunikasi zaman dulu dan komunikasi zaman sekarang ini? Apakah tadi yang disampaikan Pak Suko disruptif digital atau gimana nih Pak? Ya, sebetulnya sama saja, prinsipnya komunikasi sama. Di masa silam orang memprotes mungkin lewat tulisan mural itu. Kalau Anda pelajari misalnya PP itu demo. Jadi masa silam itu kan tidak setanggih, ada tulisan itu belum ada. Masyarakat Jawa itu kalau protes kepada rajanya, dia menyakiti tubuhnya, dia datang ke alun-alun dan dia mepe. Jadi di bawah teriak matahari dia itu masih bagus, dia diam di situ dan dia ada utusan yang menyampaikan lisan. Ada demo yang kemudian merusak, membakar fasilitas umum. Sekarang juga ada kan yang bakar ban juga masih ada lah. Sama perilaku tribal orang itu. Terus kemudian ada banyak tulisan. Sekarang demo misalnya pakai spanduk.
Nah sekarang sudah tidak lagi, sekarang lebih luas. Jadi kalau dulu mulai lisan, ini tertulis yang touchable, urgent, dan sekarang maya virtual itu lebih jumlahnya lebih banyak. Tapi prinsipnya sama. Jadi penentangan itu. Nah sumbernya biasanya adalah ketidakcocokan. Tidak mungkin manusia itu akan cocok, nggak mungkin. Pasti ada jalan keluar. Itulah kenapa kita menggunakan demokrasi sebagai jalan kesepakatan. Nah, kalau tidak sepakat, ada mekanismenya. Biasanya mekanisme dilarikan ke DPR sebagai wakil rakyat kalau demo. Nah, perkaranya seringkali orang tidak percaya juga kan, tidak percaya pada lembaga-lembaga itu. Jadi perkara kritik ini bukan salahnya kritik, tapi lembaga-lembaga yang harusnya mengakomodasi itu harus dilakukan. Nah sekarang termasuk hoax itu. Kalau menurut saya ada persoalan memang di dalam dunia media kita. Saya kan selalu mengatakan media-media mainstream termasuk radio dan sebagainya itu masih memiliki trust tinggi, kepercayaan tinggi karena pasti orang-orangnya expert gitu. Jadi tapi kalau kemudian di medsos muncul kritikan ya biarin aja, nggak, belum tentu yang dikritik itu yang mengkritik itu benar kok. Kadang-kadang harus dibiarkan. Makanya kalau kemudian ngeritik kemudian terus dihukum itu kan ya janganlah, biarkan aja. Toh nanti kalau kritiknya tidak argumentatif, kritiknya nggak masuk akal, kritiknya tidak simpati, dia tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat. Yakin saya itu. Jadi pemerintah nggak usah alergi lah, jangan terlalu apalagi aparat jangan terlalu ngepoin situsnya anak-anak muda gitu loh, biarkanlah gitu. Karena kebebasan adalah ekspresi, itu adalah energi bagi orang untuk menyampaikan. Kalau tidak dikanalisasi, malah dia bisa destruktif, merusak macam-macam. Biarkan aja. Iya, aku jadi ketik. Pokoknya jangan suka-suka ngepo-ngepoin deh. Jangan suka ngepo-ngepoin. Ya, emang sih kayaknya zaman. Saya ini juga punya anak saya juga masih muda, sekolah. Saya kadang-kadang saya pulang kok malam hari. Kadang saya mau tak lihat ponselnya anak saya ini, jangan-jangan anak saya takut juga apa. Tapi saya pikir cara apa ya? Kalau saya ngambil handphonenya bisa aja, tapi dia akan marah. Maka saya coba diskusi aja. Ayo kita diskusi. Kamu punya soal apa? Kamu gini ya. Oke, saya nggak cocok. Kamu gini ya. Ada bargaining lah. Ruang komunikasi itu yang kurang. Saya sebetulnya teman-teman Gen harusnya Bu Kofifa, Pak Wali Kota, Pak DPR ya diundanglah di Gen FM biar nyapa anak muda itu. Perlu kok itu. Jadi apa yang biar anak-anak muda tanya, Pak DPR apa yang dikerjakan? Jangan-jangan Bapak hanya duduk dan pergi-pergi. Jangan Bapak hanya studi banding aja. Pengen tahu misalnya. Daripada curiga kan, daripada anak muda ngeritik tapi cuma nuduh aja. Oh DPR itu ngabisin duit, padahal DPR itu benar-benar bekerja misalnya begitu ya. Nah komunikasi itu sebenarnya adalah ruang bertemunya ide, ruang bertemunya perbedaan. Tapi komunikasi juga bisa melahirkan konflik kalau ya tadi tidak argumentatif tadi. Caranya argumentatif lah nanti akan menemukan kurasi di keakuratan. Nah, setelah ketemu nanti pasti akan jadi bagus ya. Nah, memang seperti teman-teman penyiar ini top lah Gen FM itu, lama-lama nanti kalau datanglah sekali-kali ke UNER kita ngobrol gimana sih caranya menjadi penyiar yang bisa memberikan pencerahan, karena Anda ini pintu surga dibukakan untuk penyiar loh. Iya. Kita baca pertanyaan ya. Iya. Ini ada pertanyaan Pak Suko yang masuk juga dari Purwiningsi ini. Ya masih SMA juga ya ini ya, di Jombang ya. Nah gimana nih Pak? Kan biasanya untuk anak-anak sekolah pasti ada kelas itu kan ya Pak. Nah salah satu siswanya ini yang punya saran karena ada salah satu acara yang mau dijalankan. Nah sarannya nggak ditanggapi nih kayak gitu. Oh ini silent ya, kayak silent reader gitu ya? Kayak gitu. Gimana nih Pak, tanggapannya Pak? Pertanyaannya apa Mas? Dari Purwiningsi,
Pertanyaannya gimana sih? Ulangi lagi yuk. Agak Iya, kurang jelas. jadi gini Pak, di sebuah grup kelas itu Pak ya, ini Perwining itu mau ngasih saran sebuah acara gitu. Nah ternyata sarannya ini nggak ditanggapin sama sekali nih sama teman-temannya gitu Pak. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan sama Purwining sih gitu? Jadi dia menyarankan agar Ya, Purwining menyarankan sebuah acara gitu kan, sebuah acara yang harus dijalankan gitu. Nah kemudian teman-temannya ini nggak ada yang nanggepin gitu sama sekali Pak. Ada yang salah kah sama Purwiningsi atau mungkin caranya Purwiningsi salah? Menyampaikannya. Atau ada solusi ini buat Purwiningsi supaya ditanggepin Ya. sarannya nih Pak? Ya, saya kira apa ya, salah satu itu kan komplain ya, kalau dalam teori komunikasi itu ada komplain. Cara menanggapi komplain itu pasti kita minta alasan dia kenapa dia menyarankan itu, alasannya apa. Nah setelah kita menjawab, kita mampu ya kita turuti. Tapi kalau tidak, tentu kita harus jawab dengan jujur alasan-alasan kenapa tidak dijalankan satu. Kalau misalnya kemudian kita tidak bisa mengatakan itu dalam forum publik seperti ini ya secara personal biasanya saya begitu. Itu yang disebut dengan follow up ya, pasti harus di follow up, harus direspon. Jangan biarkan orang lain. Jadi cara memuliakan pendengar siapapun harus kita memuliakan. Komunikasi adalah tempat memuliakan orang lain. Itu rumusnya di situ. Sehingga ya sudah nanti yang ngatur biar Gusti Allah lah nanti Anda. Tapi kalau menjadi komunikolog yang bagus adalah melayani sampai di audiens itu merasa mendapat kecukupan informasi. Jangan sampai ada kemiskinan informasi. Oke, itu ya buat Purwiningsi sarannya ya, semoga membantu. Pak Suko, komunikasi ini kan sebenarnya kalau boleh saya garis bawahi, ini kan memang sangat penting sekali ya, apalagi untuk melanjutkan ITE ini begitu untuk kedepannya. Ada masukan nggak Pak? Sebenarnya harus seperti apa sih untuk di lembaga-lembaga kita, di dewan-dewan kita, atau pemerintahan kita, supaya membentuk undang-undang yang bisa dibilang baru ini dan terus berkembang nantinya itu seperti apa sih Pak? Ada masukan nggak Pak? Ya. Pertanyaan saya kepada anggota dewan yang terhormat, apakah undang-undang dulu waktu membuat itu bertanya kepada mereka yang paham media sosial? Apakah mereka paham terhadap teknologi informasi? Nah, yang paham teknologi itu kan anak muda. Netizen adalah pengguna. Mereka lahir dari digital native yang kemudian paham banget digital. Kalau undang-undangnya sudah tahun 2010 ya, 2008 gitu. Ya, sorry. 2010 misalnya. 2008 sorry, 11 2008. Ya, ini kan sudah 12 tahun. Nah, revolusi komunikasi digital itu sejak 2012. Artinya undang-undang itu dibuat ketika belum ada digital disrupsi. Ya harus disesuaikan. Gitu loh. Gitu aja kok repot. Jadi menurut saya ya yang dilakukan segera ya di sidang dirapatkan dan rumus itu kalau memang harus dihapuskan dihapuskan karena di KUHP juga sudah ada kebencian macam. Nah, tapi yang lebih penting Mbak Mas, yang lebih penting adalah aparat jangan terlalu reaktif terhadap kritik itu saja. Jangan dikit-dikit undang-undang itu dijadikan tameng untuk nangkap orang gitu loh. Ya biarkanlah dikit, nanti kan ketika ini ngeritik nanti akan muncul semacam itu jadi kritik dan sebagainya. Satu, yang kedua, pemerintah nggak usah misalnya harus bayar orang untuk bikin buzzer misalnya, kalaupun itu ada. Jadi kan saya lihat beberapa tokoh Jakarta itu merasa saya ini dibayar, bangga sebagai buzzer. Kok buzzer kok bangga, itu kan dia lucu, hidup dari air keruh pikiran perdebatan. Jadi biarkan dia murni muncul, nanti akan hilang sendiri. Wacana itu diskursus. Ini belum ada kritik yang diskusi tiba-tiba langsung ditangkapi. Jadi yang lebih penting daripada undang-undang adalah pemerintah jangan terlalu reaktif dengan menggunakan pasal itu. Itu aja. Kalau memang undang-undangnya masih butuh waktu untuk menyelesaikan. Oke, ini Pak Suko ada tanya lagi dari siapa nih?
Torik Karim. Torik Karim ini bertanya, apa buzzer ini bakal menjadi pilar demokrasi, Pak? Wih, ini sudah mulai agak tingkat tinggi nih. Ini Ya, berat kalau, ini. kalau tak balik, kalau menurut Anda gimana? Pertanyaannya, apakah buzzer ini bakal menjadi pilar demokrasi? Nah ya, saya balik pertanyaan, kalau di mata Anda anak muda gimana? Anda kan nggak suka kan? Anda nggak suka kan? Takut juga Anda ditangkap ya. Jadi jangan. Jadi pilar demokrasi itu kan eksekutif, kekuasaan pemerintah, kekuatan parlemen, kemudian hukum, dan satu adalah media. Nah, tapi media ini media itu ya harus diisi orang berkualitas. Demokrasi akan bagus kalau ada media yang berkualitas. Media berkualitas jika informasinya akurat. Pertanyaannya, apakah buzzer itu akurat? Kan enggak, buzzer itu dibayar. Dia bekerja di situ. Kalau menurut saya, justru dia menurut saya adalah lebih pada dia sampah demokrasi. Jadi sangat tidak bagus. Menurut saya, kalaupun ada orang yang mendukung pemerintah, itu karena kemurnian dia, karena pemerintah ngambil tindakan bagus. Kalaupun dia mengkritik pemerintah, maka yang mengkritik atas dasar mencintai pemerintah untuk memperbaiki. Jadi di mindset kita, ini yang diperlukan. Kita sedang butuh generasi netizen yang kemudian punya kemurnian untuk loving Indonesia, mencintai bangsa dengan Pancasilanya. Kita masih kurang di situ. Jadi orang Indonesia itu hebat-hebat, otaknya hebat, tanahnya subur, tapi kalau Anda lihat misalnya kita indeks pembangunan manusia kita rendah. Karena apa? Kita masih mindset kebangsaannya masih harus ditata dengan baik, pendidikan kebangsaannya juga harus luas sesuai dengan selera anak muda. Nah, bisa dong anak-anak suruh baris berbaris, baru 1 jam dah semaput gitu. Caranya kan mesti, nah, cara-cara kreatif itu yang saya kira, cara-cara kreatif pendidikan kebangsaan, cara-cara kreatif untuk mengajarkan agar santun mengkritik itu kan banyak itu yang saya kira diperlukan kreatif dari pemerintah dan negara ini. Oke, Pak, terakhir dong Pak, kalau kita ngomongin komunikasi itu rasanya luas banget gitu kan ya, luas banget. Sudah masuk ke ranah nggak cuman lingkup komunikasi personal kayak gitu ya untuk kita berdua bertiga, tapi ini kalau ngomongin bangsa yang besar ya komunikasinya harus bagus juga. Bagus. Nah, gitu. ini apa sih Pak terakhir Pak yang mau disampaikan buat ya mungkin kita yang masih muda-muda gini Pak, untuk lebih istilahnya kayak berhati-hati gitu Pak ya, berhati-hati dengan cara komunikasi kita di media sosial atau dengan orang lain atau apapun gitu Pak. Ya, sebenarnya saya akan belajar dari cara Jawa ya. Jadi ada namanya tepo seliro, tepo palu. Artinya ketika Anda tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Ketika Anda tidak mau diteraki orang, maka Anda jangan menteriaki. Nah, artinya sebetulnya disinilah bahwa Anda harus menghitung risiko dari apa yang Anda sampaikan. Ketahuilah yang Anda sampaikan, bukan menyampaikan semua yang Anda ketahui. Itu artinya bahwa setiap statement di ruang publik media sosial itu harus ada tanggung jawabnya. Ada risikonya, hukum harus dipahami, dan itu di Undang-Undang Dasar ada. Kita lupakan misalnya Undang-Undang ITE, tetapi secara manusiawi setiap kata yang kita keluarkan adalah sikap dan tindakan kita sebetulnya, dan itu pasti harus dipertanggungjawabkan. Misalnya nggak ada ketemu orang marah terus kita marah-marah dan kita umpat, dipisui, sakit hati, bone break misalnya. Ya, semacam ini ya kadang-kadang kita, itulah kenapa di negara-negara kayak India, negara maju, diatur cara komunikasi. Nah, kita juga harus mulai memahami betapa bahwa ruang media sosial itu adalah ruang yang tidak bebas nilai.
Sehingga kita harus mempertanggungjawabkan setiap yang kita unggah, yang kita sampaikan lewat media sosial. Jadi tetap hati-hati, tapi jangan takut. Jangan takut, karena Anda adalah pemilik masa depan yang membutuhkan keberanian-keberanian untuk membuat perbaikan-perbaikan. Terima kasih. Oke, keren banget loh sumpah ini. Ya sih emang kayak Posliro tuh kayak jarang banget gitu loh diterapin gitu kan. Intinya dari Pak Suko sih sebenarnya ya, ini kesimpulan aja sih buat pembagian. Nggak usah takut sih untuk menyampaikan pendapat. Ada pepatah juga kan ya, jadi kita berpikir dulu lah ya sebelum kita bicara gitu kan. Misal kita tadi nggak mau dicubit, tapi kita dicubit. Nggak mau yang kita Ya gitu ya Pak ya, intinya berpikir dulu sebelum bertindak ya Pak ya. Ya, betul. Pak Jokowi gitu ya. Oke kalau gitu. Yang penting jangan takut. Nanti kalau Anda takut, apalagi takut menyampaikan, orang yang Anda taksir ditembak orang nanti. Thank you Pak Suko. Makasih Pak Suko. Amin.